Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Hari ini, Kamis tanggal 25 Agustus 2022, tiba waktunya saya Ayu untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG, tentunya menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Bapak Ibu, tetap kami sarankan gunakanlah sistem follow trend. Market jangan dilawan. Dan yang paling penting, Bapak Ibu mengetahui harga murah dan harga mahal. Indikator saham lokal Gaptek dilengkapi dengan fasilitas panah naik dan panah turun sebagai salah satu indikator entry point dan exit point. Selain itu, saat ini juga dilengkapi dengan fasilitas screener saham, sehingga saat open market, Bapak Ibu bisa menemukan saham-saham yang akan naik dan bisa menghindari saham-saham yang akan turun dengan cepat. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan indikator saham lokal kami, bisa kunjungi website www.gaptekbisaprofit.com atau boleh tanya-tanya dulu pada admin kami di nomor yang ada pada layar kaca Anda. Bagi Anda yang belum join di free Telegram group kami, silahkan join di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita mulai review hari ini, dimulai dari IHSG. IHSG di sini dengan nama Composite, hari ini IHSG dibuka terkoreksi di level 7194.71 dan di akhir sesi 1 IHSG melemah 0,5% di level 7158.91. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, dapat kita lihat bahwa IHSG trennya masih uptrend meskipun hari ini terkoreksi. Selama IHSG masih mampu bertahan di atas area persimpangan, di atas harga 7.000, maka IHSG masih berpotensi untuk naik lebih tinggi lagi ke depannya, Bapak Ibu. Apabila area resisten di 7.230 suatu saat nanti mampu ditembus oleh IHSG, maka IHSG akan berpeluang naik menuju ke 7.260 hingga ke 7.370. Akan tetapi, apabila kedepannya IHSG mengalami koreksi dan closing di bawah area persimpangan, di bawah harga 6.800, maka IHSG berpeluang turun menuju ke support di bawahnya, yaitu ke 6.560. Semoga kedepannya IHSG bisa semakin menguat. Demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG masih uptrend, next kita ke TLKM. TLKM atau Telkom Indonesia Persero Tbk hari ini di sesi 1 Telkom melemah 3,4% di harga Rp4.590 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, Telkom hari ini trennya masih uptrend. Dapat kita lihat di sini, untuk Telkom pada bagian bawah Ateristo masih berwarna hijau dan untuk indikator yang lain juga nampak menukik ke atas sehingga memberikan sinyal yang baik untuk Telkom. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada Telkom, maka kami sarankan untuk pesan beli saja di harga yang lebih rendah di area persimpangan atau harga murah, yaitu di 4320 sampai dengan 4270. Dengan target di 4650 sampai dengan 4850. Namun, apabila Telkom kedepannya semakin koreksi dan closing di bawah area persimpangan di bawah harga 4250, maka Telkom confirm downtrend dan berpeluang turun ke area support di bawahnya yaitu di 4050. Jika dilihat dari bandarmologi, Telkom ini bandarnya asing Bapak Ibu, dan tadi saya cek 4 hari terakhir Telkom menjadi emiten yang dibeli oleh asing dengan volume transaksi terbesar. Untuk average transaksi 3 bulan terakhir, tadi saya cek juga berada di 4.200-an. Jadi kurang lebih sama dengan indikator saham lokal Gaptek di area persimpangan. Oleh sebab itu kami sarankan bagi Bapak Ibu yang mau masuk pada Telkom, bisa pesan beli saja di harga murah. Karena dikhawatirkan harga saat ini masih terlalu tinggi. Dan jangan lupa untuk cut loss apabila Telkom closing di bawah harga 4250 karena dikhawatirkan Telkom berpeluang semakin turun menuju ke 4000. Demikianlah tren Telkom hari ini. Telkom masih uptrend, next kita ke PTBA.
PTBA atau Bukit Asam Tbk hari ini di sesi 1, PTBA ditutup di level Rp4.330 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, PTBA trennya masih uptrend karena masih mampu bertahan di atas area persimpangan di atas harga 4.090. Jika hari ini PTBA mampu closing di atas resisten di atas harga 4.350, maka PTBA berpeluang naik menuju ke 4.630. Bagi Bapak Ibu yang mau entry pada PTBA, kami sarankan untuk pesan beli saja di persimpangan atau harga murah di 4.100 sampai dengan 4.050 dengan target di 4.350 sampai 4.630. Namun, jangan lupa untuk cut loss apabila PTBA semakin koreksi turun dan closing di bawah harga 4.000 karena PTBA berpotensi untuk semakin turun menuju ke support bawah yaitu ke 3.670-an. Jika dilihat secara bandarmologi, PTBA ini bandarnya lokal, kemudian 2 hari terakhir asing mulai akumulasi sehingga kita bisa lihat 2 hari terakhir candle-nya bullish. Untuk volume bid offer-nya juga besar, Bapak Ibu, finansial perusahaannya juga bagus, dan untuk average transaksi 3 bulan ke belakang, tadi saya cek berada di harga 4.000-an, sehingga sama dengan indikator saham lokal Gaptek, di mana area persimpangannya yaitu di 4.090-an sampai dengan 4.050-an. Untuk harga saat ini di 4.330, karena sudah berada di atas harga average transaksi 3 bulan terakhir, dikhawatirkan termasuk mahal, sehingga kami sarankan bagi Bapak Ibu yang baru mau entry pada PTBA, pesan beli saja di area persimpangan atau harga murahnya. Demikianlah tren PTBA hari ini. PTBA masih uptrend. Next kita ke BBYB. BBYB atau Bank Neo Commerce Tbk. Hari ini di sesi 1, BBYB menguat 2,1% di harga Rp1.240 per lembarnya. Berdasarkan indikator, nampak bahwa BBYB memang masih belum confirm uptrend. BBYB saat ini masih downtrend, namun sudah mulai muncul tanda-tanda menguat, Bapak Ibu. Sehingga saat ini kita masih wait and see dulu. Apabila kedepannya BBYB mampu menguat dan closing di atas area persimpangan di atas harga 1260, maka BBYB sudah confirm uptrend, dan bagi Bapak Ibu yang mau entry pada BBYB sudah boleh entry dengan target terdekat di 1400 hingga 1580. Jangan lupa untuk cut loss apabila setelah confirm uptrend BBYB kembali melemah dan closing di bawah area persimpangan di bawah harga 1230. Karena jika BBYB closing di bawah harga 1230, maka BBYB berpeluang semakin turun menuju ke 940. Jika dilihat secara bandarmologi, BBYB ini bandarnya lokal, volume bid offer-nya juga cukup besar. Average transaksi selama 3 bulan terakhir berada di 1.300-an, sehingga kurang lebih berada di atas sini Bapak Ibu, sedangkan saat ini BBYB masih berada di 1.240. Namun tetap kami sarankan bagi Bapak Ibu yang mau entry pada BBYB, tunggu BBYB menguat dan closing di atas area 1250-an ya. Demikianlah tren BBYB hari ini. BBYB mulai muncul kode up. Next kita ke TAPG. TAPG atau Triputra Agro Persada Tbk. Hari ini di sesi 1, TAPG menguat 0,7% di harga Rp710 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, TAPG trennya masih uptrend, sehingga bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki emiten TAPG masih bisa di hold. Bagi Anda yang baru mau entry pada TAPG, maka kami sarankan untuk entry atau pesan beli saja di area persimpangan atau harga murah di 660-an sampai dengan 650-an. Dengan target terdekat di 690, 700 hingga ke 740. Jangan lupa untuk cut loss apabila setelah di area persimpangan atau harga murah, TAPG semakin koreksi turun dan closing di bawah harga 650. Sebab jika TAPG closing di bawah harga 650, TAPG berpotensi turun menuju ke area support di bawahnya yaitu ke 590. Jika dilihat secara bandarmologi, TAPG ini bandarnya lokal, bid offer-nya juga lumayan besar volumenya,
Laporan keuangan kuartal 1 2022 juga bagus. Kemudian asing juga sudah mulai akumulasi TAPG sejak akhir Juli 2022. Dan tadi saya cek untuk average transaksi TAPG 3 bulan terakhir berada di harga 660-an. Sehingga harga saat ini 710 berada di atas harga rata-rata transaksi yang sudah terjadi 3 bulan ke belakang. Dikhawatirkan harga saat ini terlalu tinggi Bapak Ibu, jadi kami sarankan bagi Anda yang baru mau entry pada TAPG, maka bisa pesan beli saja di harga murah atau di area persimpangan sini di 660 sampai dengan 650-an. Tidak perlu cemas Bapak Ibu, apabila kita sudah entry di persimpangan atau harga murah sesuai indikator, maka kita tinggal entry saja dan percaya. Yang penting kita ada cut loss di saat sistem tidak sesuai yang kita harapkan sehingga kerugian kita terukur. Demikianlah tren TAPG hari ini, TAPG masih uptrend, next kita ke SRTG. SRTG atau Saratoga Investama Sedaya Tbk hari ini di sesi 1, SRTG menguat 5,2% di harga Rp2.640 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, Saratoga sudah confirm uptrend sejak tanggal 12 Agustus yang lalu karena pada tanggal 11 Agustus kita lihat bersama sudah closing di atas area persimpangan. Kemudian pada tanggal 22 Agustus yang lalu, Saratoga koreksi turun menuju di area persimpangan atau harga murah Bapak Ibu. Dan setelah berada di area persimpangan atau harga murah, Saratoga hari ini kembali naik dan sudah mencapai di harga Rp2.640 per lembarnya. Sekali lagi, ketika indikator sudah menunjukkan suatu emiten berada di persimpangan atau harga murah, kita tinggal entry dan percaya saja Bapak Ibu. Yang penting kita ada cut loss di sini ketika emiten tersebut closing di bawah area persimpangan. Sehingga apabila market kemudian sesuai dengan arah indikator, maka kita bisa mendapatkan unlimited profit. Dan apabila market tidak sesuai dengan harapan kita, maka kerugian kita pun juga terukur. Bagi Anda yang sudah memiliki emiten SRTG, maka masih bisa di hold karena trennya masih uptrend. Apabila Saratoga mampu bertahan di atas harga 2650, maka Saratoga berpotensi naik menuju ke 2830. Bagi Bapak Ibu yang belum entry pada Saratoga dan mau entry pada Saratoga, kami sarankan untuk pesan beli di area persimpangan atau harga murah di 2510 sampai dengan 2470. Dengan target terdekat di 2650 sampai 2840. Jangan lupa untuk cut loss apabila kemudian Saratoga semakin melemah dan tembus di bawah area persimpangan di bawah harga 2450. Karena jika Saratoga closing di bawah harga 2450, Saratoga berpotensi semakin turun menuju ke 2400. Jika dilihat secara bandarmologi, Saratoga ini bandarnya lokal, volume bid offernya juga besar, laporan keuangan kuartal 1 juga cukup bagus, dan average transaksi 3 bulan terakhir berada di harga 2.650-an. Sehingga sebetulnya untuk Saratoga, harga saat ini masih belum terlalu mahal Bapak Ibu, sehingga Saratoga bisa menjadi salah satu kandidat emiten yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Demikianlah tren Saratoga hari ini, Saratoga masih uptrend, next kita ke UNVR. UNVR atau Unilever Indonesia Tbk hari ini di sesi 1 UNVR melemah 0,2% di harga Rp4.840 per lembarnya. Berdasarkan indikator dapat kita lihat bahwa UNVR saat ini berada di area persimpangan atau harga murah, di mana sudah mulai muncul kode up sejak tanggal 5 Agustus yang lalu yang ditandai dengan munculnya panah naik sebagai salah satu entry point. Ketika indikator sudah menyatakan muncul kode up, sekali lagi kita tinggal entry dan percaya Bapak Ibu. Jika market sesuai dengan harapan kita bisa mendapatkan unlimited profit. Namun, ketika tidak sesuai, tidak perlu cemas karena kita ada cut loss, sehingga kerugian kita terukur. Karena saat ini UNVR berada di area persimpangan atau harga murah, sehingga bagi Bapak Ibu yang mau entry pada UNVR bisa entry di harga saat ini di 4840 dengan target terdekat di 5000 sampai dengan 5125. Jangan lupa untuk cut loss apabila UNVR kemudian melemah dan closing di bawah area persimpangan di bawah harga 4750. Sebab jika UNVR closing di bawah harga 4750, UNVR berpeluang semakin turun menuju ke 4600 hingga 4550.
Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, UNVR ini bandarnya lokal, bid offer-nya besar, laporan keuangannya juga lumayan bagus. Kemudian asing juga sudah mulai akumulasi UNVR sejak akhir Juli tahun ini. Sehingga UNVR bisa menjadi salah satu emiten yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Apalagi saat ini UNVR berada di area persimpangan atau harga murah. Tadi juga saya cek untuk average transaksi 3 bulan terakhir pada UNVR, rata-ratanya berada di harga 4.700-an sehingga harga saat ini masih belum terlalu mahal untuk dibeli. Demikianlah tren UNVR hari ini, UNVR di persimpangan atau harga murah. Next kita ke ACES. ACES atau Edge Hardware Indonesia Tbk hari ini di sesi 1 ACES melemah 2% di harga Rp750 per lembarnya. Dapat kita lihat bersama Bapak Ibu bahwa ACES sudah mulai muncul kode up sejak tanggal 12 Agustus yang lalu. Member-member kami sudah bisa curi start terlebih dahulu karena indikator sudah menyatakan muncul kode up. Dan sejak tanggal 12 Agustus, ACES kita lihat semakin menguat dan bahkan sudah confirm uptrend sejak tanggal 23 Agustus 2022 yang lalu. Hari ini ACES koreksi menuju ke persimpangan atau harga murah, di mana ini adalah kesempatan yang bagus bagi Bapak Ibu yang mau entry pada ACES. Bisa entry di harga 740 sampai dengan 736. Untuk target terdekat, Bapak Ibu bisa memasang TP di 780 sampai 800. Dan jangan lupa untuk cut loss apabila ACES kemudian semakin turun dan closing di bawah area persimpangan di bawah harga 730. Karena jika ACES closing di bawah harga 730, maka ACES berpeluang semakin turun menuju ke area support bawah di harga 650. Nah, area support bawah di sini di 650 merupakan benteng terakhir kita Bapak Ibu. Jika sudah tembus support bawah, maka kami sarankan Bapak Ibu untuk cut supaya kerugian tidak semakin dalam. Jika dilihat secara bandarmologi, ACES ini bandarnya lokal, volume bid offer-nya juga besar, kemudian finansialnya bagus, dan asing juga sudah mulai akumulasi ACES sejak seminggu terakhir Bapak Ibu. Kemudian, average transaksi 3 bulan terakhir berada di atas area 760-an, sehingga sebetulnya harga saat ini di 750 termasuk harga murah. Jadi belum termasuk harga mahal, dan ACES bisa menjadi salah satu kandidat yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Betapa enaknya jika Bapak Ibu memiliki indikator, maka Bapak Ibu tidak akan terjebak lagi membeli saham-saham yang sedang turun, dan tidak akan terjebak lagi membeli saham-saham di harga yang sudah terlalu tinggi. Nah, saat ini kami juga sudah ada fasilitas screener saham yang uptrend maupun downtrend, sehingga bisa membantu Bapak Ibu lebih mudah dan lebih cepat menemukan saham-saham yang uptrend dan menghindari saham-saham yang downtrend. Untuk screenernya tampilannya seperti ini. Nah, misalkan kita bisa memilih tanggal screeningnya dan langsung kita klik scan saja. Kurang dari 1 menit maka akan muncul di depan kita beberapa emiten saham dengan sinyal sell maupun buy. Nah, contoh berdasarkan hasil screener, ACES hari ini muncul info sell. Dan memang kita lihat bersama hari ini ACES mengalami koreksi Bapak Ibu. Dan kita bisa wait and see apabila hari ini ACES closing di bawah area persimpangan di bawah harga 730, maka Bapak Ibu jangan entry dulu karena confirm downtrend. Namun apabila ACES hingga di akhir sesi kedua nanti mampu tetap bertahan di area persimpangan di harga 740-an, maka ACES bisa menjadi salah satu kandidat yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Kemudian di sini juga muncul sinyal buy pada WIM. Mari kita lihat chartnya. Nah, ternyata hari ini WIM menguat ya Bapak Ibu. Kita lihat candlenya bullish sesuai dengan hasil screener. Demikianlah beberapa emiten saham yang bisa kami review hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda. Sukses selalu tradingnya, jangan lupa menjaga kesehatan. Salam Gaptek Profit.